dosa besar dan kecil, serta cara bertaubat. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, dosa-dosa menurut kami ada dua macam, dosa kecil dan dosa besar. Yang kedua ini wajib bertaubat dengan segera dan tidak batal taubatnya itu, jika dia kembali melakukan dosa. Setelah mengetahui hukum-hukum yang telah disebutkan, menurut kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Untuk dosa yang kedua, dosa besar, hukumnya fardu, ain untuk segera bertaubat. Menurut syara, taubatnya seseorang tidak menjadi batal karena kembali melakukan dosa, tetapi ini wajib bertaubat kembali setelah melakukan kemaksiatan yang kedua. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, akan tetapi wajib baginya memperbarui taubat untuk dosa yang dia lakukan kedua kalinya, dan dalam hal diterimanya taubat, pendapat ulama berbeda-beda. Seseorang wajib mengulangi taubatnya setelah melakukan dosa yang kedua kalinya. Tentang diterimanya taubat yang kedua, para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda pendapat. Ada yang berpendapat taubatnya pasti akan diterima, ada yang mengatakan kemungkinan taubatnya diterima. Penjelasan. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Berbeda dengan keyakinan kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa semua dosa merupakan dosa kecil, tidak ada dosa besar, sehingga tidak membahayakan bagi pelakunya. Maksudnya, orang yang melakukan dosa tidak akan disiksa selama masih beragama Islam. Pendapat ini adalah pendapat yang sesat dan keliru. Berbeda pula dengan pendapat kaum Khawarij yang mengatakan bahwa semua dosa merupakan dosa besar, tidak ada dosa kecil. Orang yang melakukan dosa besar dihukumi kafir. Pendapat ini juga keliru, sesat dan tidak boleh diikuti. Pendapat yang benar adalah pendapat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa dosa terbagi menjadi dua, yakni dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar memiliki beberapa tanda. 1. Adanya kewajiban had hukuman bagi pelakunya. 2. Adanya ancaman keras berupa siksaan yang sangat pedih bagi pelakunya. 3. Pelakunya dikategorikan orang yang fasik. 4. Pelakunya dikategorikan orang yang terlaknat. Itu semua menjadi tanda dosa besar. Dosa besar tidak terbatas jumlahnya. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, baik secara terang-terangan maupun samar, kemudian membunuh orang mukmin tanpa hak, zina, homoseksual, durhaka kepada kedua orang tua, sihir, menuduh zina, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, mengurangi timbangan atau takaran dalam jual beli dan lainnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa besar tidak bisa dikira-kirakan batasannya. Oleh karenanya, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali radhiyallahu an berkata, semua kemaksiatan yang bersumber dari syahwat hawa nafsu masih bisa diharapkan taubatnya diterima. Akan tetapi, kemaksiatan yang bersumber dari sifat sombong tidak ada lagi harapan untuk diterima taubatnya. Sebab, sifat sombong seperti dosa yang dilakukan iblis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah engkau kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takanur. Dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 2:34. Dari sini bisa diketahui bahwa pengelompokan dosa kecil dan dosa besar tidak bisa dibatasi. Sebab, kehendak nafsu juga tidak bisa dibatasi, sebagaimana sifat takanur yang juga tidak bisa dibatasi. Satu pendapat mengatakan bahwa dosa yang paling besar adalah berdusta atas nama Rasulullah, bahkan ia dianggap kafir. Adapun dosa yang tidak masuk dalam definisi dosa besar maka tergolong dosa kecil, sehingga dosa kecil ada banyak macamnya, di antaranya adalah 1. Memandang perempuan lain yang bukan mahramnya atau sebaliknya, seorang perempuan memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Memandang laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya hukumnya haram. 2. Mendiamkan orang muslim lebih dari 3 hari. 3. Menangis menjerit-jerit dan merobek-robek kerah baju saat tertimpa musibah. Menurut satu pendapat, menangis yang seperti ini termasuk dosa besar. 4. Berjalan dengan penuh gaya karena takanur. 5. Memasukkan anak kecil yang belum tamyiz, orang gila, benda najis, dan anak yang kemungkinan besar membawa najis ke dalam masjid. 6. Memakai pakaian najis tanpa ada hajat kebutuhan. 7. Membuat gambar hewan, manusia, atau dirinya sendiri. 8. Menyaksikan tari-tarian,
Walaupun penarinya adalah seorang laki-laki atau bahkan monyet sekalipun, tetap hukumnya haram. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Bujairami, Al-Khatib pada bab As-Syahadah. 9. Menggunjing selain orang, alim. Adapun menggunjing orang, alim dan penghafal Al-Quran termasuk dosa besar. 10. Sabung ayam. 11. Mengadu hewan. 12. Taruhan. 13. Mengambil uang lotre, sebab yang dimaksud maisir di dalam Al-Quran adalah lotre. 14. Jual beli pada hari Jumat saat telah masuk waktu salat. 15. Sumpah palsu. 16. Berbohong. 17. Dan lain-lainnya. Orang yang melakukan dosa besar atau melanggengkan melakukan dosa kecil dihukumi sebagai orang fasik, tidak bisa lagi disebut orang yang adil. Ia tidak lagi bisa menjadi saksi dan juga tidak bisa menjadi wali nikah. Dalam kitab Syarhu Arba'in An-Nawawiyah, Ibnu Hajar mengatakan, terkadang dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika 1. Israr dilakukan berulang-ulang. 2. Meremehkan dosa kecil, yakni menganggap sebagai sesuatu yang ringan dan remeh. 3. Bahagia saat melakukannya. 4. Bangga saat melakukan dosa. 5. Dosa kecil yang dilakukan orang, alim yang memiliki banyak pengikut. Kelima hal di atas bisa menyebabkan dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Israr adalah berulang-ulang melakukan dosa, baik diserta niat mengulang-ulang maupun tidak. Menurut satu pendapat israr adalah melakukan dosa disertai dengan niat untuk mengulangnya kembali. Wallahu a'lam. Dikiaskan dengan hal di atas dosa kecil yang menjadi dosa besar orang yang melakukan perkara makruh disertai niat untuk selalu melakukannya, yakni dengan menyengaja dan menyiapkan diri, jika ada kesempatan akan melakukannya lagi. Maka, perkara makruh ini menjadi haram, contohnya seperti orang yang merokok. Adapun mengonsumsi opium, dihukumi dosa besar sebab israr dan orangnya dianggap sengaja menentang aturan syariat Islam. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang, alim yang menjadi panutan orang awam juga akan berubah menjadi dosa besar. Masalah ini telah benar-benar menjadi umum balwa. Ulama, ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa bersegera taubat dari dosa hukumnya fardu ain. Tidak boleh menunda-nundanya, baik dosa yang dilakukan berupa dosa kecil maupun dosa besar. Perkataan Syekh Ibrahim Al-Lakani berupa, menunjukkan bahwa pembahasan dosa besar lebih penting, karena bertaubat dari dosa besar lebih diwajibkan daripada bertaubat dari dosa kecil. Melakukan taubat dari dosa kecil dan dosa besar hukumnya fardu ain dan harus dilakukan dengan segera. Jika menunda-nundanya, akan bertambah lagi dosanya, yakni dosa atas maksiat yang dilakukan dan dosa menunda-nunda bertaubat. Rukun taubat ada 3. 1. Melepaskan diri dan berhenti dari kemaksiatan. Tidak sah taubatnya orang yang melakukan pungutan liar dan orang yang melakukan kezaliman jika keduanya tidak menghentikan perbuatannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan engkau disentuh api neraka. Quran Surat Hud 11:113. 2. Menyesali kemaksiatan, dosa tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan merasa telah menerjang larangannya. Tidak sah taubatnya orang yang tidak menyesali perbuatannya atau menyesal tapi bukan karena Allah. Seperti orang yang berzina kemudian diketahui banyak orang dan dijatuhi hukuman. Karena hukuman tersebut, dia pun menyesal telah melakukan zina, atau orang menyesal karena kehilangan harta untuk melakukan maksiat, keduanya tidak sah taubatnya. 3. Berazam untuk tidak lagi mengulang kemaksiatan. Tidak sah taubatnya orang yang tidak memiliki azam untuk tidak mengulangi kemaksiatan seperti orang yang zalim, karena seluruh hidupnya hanya untuk berbuat kezaliman sehingga taubatnya tidak akan diterima. Orang seperti itu, ibarat orang haid atau orang yang bersenggolan dan berpelukan dengan seorang perempuan kemudian berwudu, lalu dia mengulangi lagi perbuatannya, ini termasuk meremehkan dan mempermainkan syariat Islam. Rukun taubat yang telah disebutkan tadi berlaku untuk dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Jika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ditambah dengan rukun yang keempat yaitu, meminta halal kepada orang yang sudah dizalimi, digunjing, atau dipukul yang tidak dibenarkan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, meminta halal pada orang yang dizalimi harus secara terperinci, tidak cukup hanya secara global. Adapun menurut Imam Malik, cukup meminta halal secara global saja, ini pendapat yang luas dan mudah.
Jika tidak sanggup meminta halal, wajib meminta kepada Allah dengan ketulusan hati dan sungguh-sungguh agar dengan anugerahnya, Allah menjadikan hati orang yang dizalimi rida untuk memaafkan. Syarat taubat yang lain adalah harus dilakukan sebelum nyawa sudah di tenggorokan dan sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Jika bertaubat setelahnya, pintu taubat sudah ditutup. Dalil wajibnya bertaubat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertaubatlah engkau sekalian kepada Allah atas semua dosa yang kalian lakukan, hai orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur 24:31. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban taubat. Jika seseorang sudah bertaubat dengan memenuhi semua syaratnya kemudian melakukan kemaksiatan lagi, taubatnya tadi rusak dan wajib bertaubat lagi dari kemaksiatan setelahnya, sebagaimana dalam sebuah hadits. Seseorang yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang yang tidak memiliki dosa. Jika melakukan dosa lagi, wajib bertaubat lagi. Allah berfirman, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah 2:222. Para ulama berbeda pendapat tentang diterima atau tidaknya taubat orang yang mengulang-ulang kemaksiatan. Menurut pendapat Mu'tamad, taubatnya sah dan diterima secara pasti berdasarkan dalil qat'i. Dan dialah Zat yang menerima taubat dari sekalian hambanya. Quran Surat Asy-Syura 42:25. Wallahu a'lam. Kulliyat Us-Sittah, 6 pokok agama. Setelah membahas taubat, Syaikh Ibrahim Al-Lakani membahas Kulliyat Us-Sittah, 6 pokok agama, yang wajib dijaga oleh seorang mukallaf. Syaikh Ibrahim Al-Lakani berkata, memelihara agama, kemudian jiwa, harta benda, nasab keturunan, dah hal yang sama yakni akal dan kehormatan adalah wajib hukumnya. Memelihara agama, jiwa, harta benda, nasab, dan yang menyamai 4 hal ini yakni akal dan kehormatan, hukumnya wajib bagi semua orang mukallaf yang balik dan berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan: semua orang muslim diwajibkan menjaga 6 hal di atas agama, jiwa, harta benda, nasab, akal, dan kehormatan, sebagai dasar berlakunya hukum-hukum syariat. Pertama, seorang muslim wajib menjaga agamanya. Jangan sampai kekufuran masuk ke dalam dirinya. Seorang muslim wajib menjaga agar jangan sampai menerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hatilah dalam menjaga dan melaksanakan perintahnya, dan jangan sampai melakukan perbuatan selain perbuatan seorang muslim atau menyamai perbuatan pemeluk Islam lain. Dengan adanya kewajiban menjaga agama ini, dalam Islam diberlakukan kewajiban memerangi orang-orang kafir, memerangi atau membunuh orang yang murtad dan orang yang meninggalkan salat, zakat, dan puasa. Adapun pihak yang berwenang menjatuhi hukuman adalah pemerintah. Kedua, seorang muslim wajib menjaga jiwa atau ruhnya. Menjaga diri agar tidak mati. Sebab, jiwa merupakan sarana marifat pada Allah dan yang menjadi muhatib yang dikenai hitab oleh Allah. Dengan adanya kewajiban menjaga jiwa, maka diberlakukan hukum qisas bagi pelaku pembunuhan, membayar diat, membebaskan budak, dan menjalankan hukum qisas bagi orang yang memotong anggota tubuh orang lain karena dikhawatirkan bisa menyebabkan kematian. Ketiga, orang muslim wajib menjaga hartanya. Harta merupakan sarana untuk menjaga tetapnya ruh dalam tubuh atau menjaga keberlangsungan hidup, sebagaimana ibarat orang Arab. Harta bagaikan saudara laki-laki dari ruh. Tubuh bisa berjodoh dan berpasangan dengan ruh jika ada harta, seperti biaya makan, minum, dan pakaian. Ketika seseorang tidak makan maka menurut kebiasaan, ruh akan terlepas dari tubuh dan ia akan mati. Dalam hadits disebutkan, harta manusia sesuai dengan jiwanya. Jika jiwanya mulia, hartanya juga mulia, jika jiwanya tidak mulia, hartanya juga begitu. Harta adalah tempat ditampakkannya kenikmatan dan rahmat Allah. Oleh karena itu, tidak akan sempurna keislaman dan keimanan seseorang kecuali dengan sarana harta. Cara mendapatkan manfaat harta adalah dengan dihilangkan, dibuang serta dinafkahkan. Jika tidak demikian, harta tidak akan ada manfaatnya. Hal ini berdasarkan banyaknya ayat yang menunjukkan perintah untuk menginfakkan harta di jalan Allah, perintah zakat dan perintah bersedekah yang semuanya menggunakan harta. Dalam hadits disebutkan, sebaik-baik harta yang bermanfaat adalah yang dimiliki oleh seorang lelaki yang solih. Harta diibaratkan seperti air hujan yang turun dari langit. Apabila mengenai kurma, anggur, dan delima maka menjadikannya bertambah indah dan manis.
Jika mengenai tanaman kecubung dan putrawali maka akan menambah kadar racunnya dan bertambah pahit. Renungkanlah. Allah telah memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan emas dan perak, kemudian dijadikan uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi manusia. Harta yang digunakan untuk kebaikan akan menjadi baik dan jika digunakan untuk keburukan, akan menjadi buruk. Dengan diwajibkannya menjaga harta benda karena adanya faedah dan manfaat sebagaimana telah dijelaskan, maka diberlakukan had untuk tindakan pencurian dan begal. Ketika seseorang melakukan pencurian dan pembegalan yang mencapai 1/4 dinar, maka salah satu tangannya akan dipotong, atau satu tangannya dan satu kakinya. Sebab, perbuatannya bisa merusak harta benda seseorang, dan rusaknya harta bisa mengakibatkan rusaknya ruh kematian. Karena alasan inilah hukuman tersebut diterapkan. Seorang muslim juga diwajibkan menjaga hartanya dari menggunakannya untuk kemaksiatan. Sebab, harta merupakan nikmat dan rahmat Allah kepada hambanya. Seorang hamba yang diberi nikmat oleh Tuhannya tidak patut menggunakan kenikmatan harta untuk mendurhakainya. Tidak diperbolehkan menggunakan harta untuk membeli khamr, gong, dan sarana kemaksiatan lainnya. Jika seseorang melakukannya, jual belinya tidak sah. Orang yang menggunakan hartanya untuk membeli sesuatu yang dimakruhkan, dia dihukumi sebagai orang bodoh yang menyia-nyiakan hartanya. Seseorang yang telah diberi kenikmatan wajib menggunakan hartanya dengan benar dan untuk melakukan ketaatan. Keempat, seorang muslim wajib menjaga nasabnya. Maksudnya, menjaga hubungan antara anak dan orang tua. Jangan sampai hubungan antara keduanya terputus. Dengan diwajibkannya menjaga nasab, diberlakukanlah had zina agar tidak ada orang yang melakukan zina. Sebab, zina bisa merusak hubungan antara ayah dan anak perempuannya, merusak hubungan suami istri rusak, maka hal itu berarti merusak hak kepemilikan Allah. Sebab, semua anggota tubuh manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan amanah kepada hambanya yang harus dijaga sebaik-baiknya. Sebab, tubuh bukan miliknya, tapi milik Allah. Manusia tidak bisa mengendalikan badannya sendiri. Oleh karena itu, patutlah bagi Allah menetapkan hukuman rajam bagi orang yang berzina atau dipukul 100 kali lalu diasingkan selama setahun karena ia telah merusak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak nasab anaknya dan merusak harga diri dan kewibawaan manusia, mempermalukan manusia. Kelima, seorang muslim wajib menjaga akalnya. Manusia wajib menjaga akalnya, jangan sampai rusak karena kemuliaan manusia disebabkan akalnya. Oleh karenanya, jika ada seseorang yang merusak akal orang lain, ia wajib dihukum atas perbuatannya dengan hukuman yang sesuai syariat agama. Peminum khamr akan dikenai had hukuman atas perbuatannya, begitu pula orang yang mengonsumsi perkara memabukkan seperti nabis dan lainnya. Ia wajib dicambuk sebanyak 40 kali, atau menurut pendapat lain sebanyak 80 kali. Keenam, seorang muslim wajib menjaga kewibawaannya. Kewibawaan adalah perilaku yang menyebabkan seseorang dipuji atau dicela. Orang Arab menyatakannya dengan, kewibawaan adalah tempatnya pujian dan celaan. Jika manusia bisa menjaga kewibawaannya, ia akan terhindar dari segala perbuatan tercela dan hina. Menjaga kewibawaan merupakan syarat seseorang bisa disebut adil. Sedangkan adil adalah syarat seseorang bisa menjadi saksi dan wali nikah. Jika seseorang tidak bisa menjaga kewibawaannya seperti makan dengan berjalan, makan di pasar sedangkan ia bukan penjual di pasar, menghisap rokok sambil berjalan di jalan umum, menghisap cerutu seraya berjalan sebagaimana orang Nasrani, maka semua itu bisa menghilangkan kewibawaan dan sifat adilnya. Dengan demikian, ia tidak bisa menjadi saksi ataupun wali nikah, walaupun ia adalah orang yang solih dan alim. Secara zahir syariat, ia memiliki aib yang merusak sifat keadilannya. Karena ada kewajiban menjaga kewibawaan, maka diberlakukan hukum cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang menuduh zina kepada orang yang menjaga harga dirinya dan memiliki sifat adil. Juga wajib memberlakukan takzir untuk orang yang menuduh zina orang yang tidak bisa menjaga harga dirinya. Sebab, penuduh telah merusak kewibawaan tertuduh, sehingga hakim wajib memberi hukuman kepada orang yang telah merusak harga diri orang lain. Karena seorang muslim diwajibkan untuk menjaga harga diri, maka dia juga diwajibkan memiliki tata krama. Seorang muslim wajib mengajari anaknya tentang agama dan adab kepada sesama muslim. Ukuran kewibawaan dan adab berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan ketentuan sifat adil yang ada aturan atau batasan pastinya. Tatkala seseorang melakukan dosa besar atau mengulang-ulang dosa kecil,
ia disebut fasik, baik dia orang terhormat maupun orang hina, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pentingnya permasalahan adab, saya Kiai Solidarat menyertakan keterangan mengenai ilmu adab dengan mengutip dari kitab Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Saya mengutip secukupnya saja. Lihat bab berikutnya, bab adab. Bab adab. Ketahuilah bahwa zat yang tak pernah berpisah darimu dan yang maha mengetahui aktivitas lahir batinmu adalah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwajibkan dan sangat dianjurkan bagi kalian untuk meluangkan waktu baik siang maupun malam untuk menyendiri dan bermunajat kepadanya. Karenanya, pelajarilah adab atau tata krama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab kepada Allah. Adab kepada Allah diantaranya: 1. Menundukkan kepala. 2. Menutup kedua mata. 3. Mengistiqomahkan diam, tidak berbicara kecuali ada keperluan. 4. Anggota tubuhnya diam dan tenang. 5. Bergegas melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. 6. Tidak banyak itirat kepada Allah. Maksudnya, jangan mengejek makhluk ciptaan Allah dan memprotes kekuasaannya. 7. Mendahulukan dan memilih kebenaran serta meninggalkan kebatilan. 8. Memutus semua harapan kepada makhluk. 9. Jangan pernah mengharap kebaikan makhluk. 10. Tawadu, rendah hati, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Menenangkan hati dari urusan usaha, menerima takdir Allah karena sudah yakin atas pemberiannya. 12. Bertawakal pada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah percaya dan yakin bahwa pilihan Allah untuknya pasti baik. Pegang teguhlah semua adab ini di setiap waktumu. Adab orang berilmu. Jika engkau adalah seorang alim orang yang memiliki ilmu, ketahuilah bahwa adab seorang alim ada 17, yaitu: 1. Menepis keburukan manusia kepada dirinya. 2. Selalu menjaga sifat wibawa. 3. Ketika sedang bepergian, hendaknya tenang dan matanya tidak jelalatan. 4. Tidak berbicara kecuali ada keperluan. 5. Menundukkan kepala. 6. Tidak takanur, kecuali kepada orang zalim. 7. Memilih tempat yang hina dan rendah ketika duduk. 8. Tidak bersenda gurau kecuali ada hak. 9. Memiliki rasa kasih sayang kepada orang yang belajar ilmu. 10. Perlahan dan hati-hati ketika menjelaskan ilmu pada orang yang bodoh. Maksudnya, telaten menerangkan sampai orang tersebut paham, jangan merasa congkak atas kebodohan orang tersebut. 11. Ketika berbincang dengan orang yang bodoh, hendaknya menggunakan bahasa yang halus dan santun. Jangan menggunakan suara yang lantang dan membentak-bentak. Jangan memarahinya dengan mengatakan, entahlah, saya tidak tahu. 12. Mendengarkan pertanyaan orang yang bertanya dengan seksama dan memberikan jawaban yang memahamkan. 13. Menampung hujah atau sanggahan orang yang bertanya, jangan langsung menolaknya. 14. Mau mengakui dan mengikuti kebenaran walaupun dari orang yang hina. 15. Mencegah orang yang akan mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat dan orang yang belajar dengan tujuan selain Allah. Maksudnya, jangan menerima santri yang tujuan belajarnya adalah mencari kekayaan, seperti Sallallahu Alaihi Wasallam atau lainnya, atau menjadi pelayan pemimpin yang zalim. 16. Melarang santri mempelajari ilmu yang berhukum fardu kifayah sebelum mempelajari ilmu yang berhukum fardu ain. Ilmu yang berhukum fardu ain adalah ilmu untuk memperbaiki perilaku zahir dan batinnya dengan takwa kepada Allah. 17. Orang alim harus bertakwa, agar perbuatan dan ucapannya dapat ditiru orang awam. Jangan menyuruh orang awam bertakwa padahal dirinya sendiri belum melakukannya. Jangan seperti sumbu atau lilin, mampu menyinari yang lain tapi dirinya sendiri terbakar dan hancur. Ke-17 hal di atas adalah adab yang harus dimiliki oleh seorang alim. Adab pencari ilmu. Adab pencari ilmu pada guru. Jika engkau pencari ilmu, adab seorang pencari ilmu terhadap gurunya atau terhadap orang yang alim ada banyak sekali, di antaranya adalah: 1. Mengucapkan salam saat berjumpa. 2. Tidak banyak bicara di hadapan orang yang alim. 3. Jangan berbicara kecuali sudah dipersilakan. 4. Jangan mengadukan sebuah permasalahan kecuali sudah mendapatkan izin.
5. Jangan mengatakan, mengapa ucapan Anda yang ini berbeda dengan Kiai Fulan? Kepada guru. 6. Jangan berselisih pendapat dengan gurumu, apalagi sampai merasa bahwa dirimu lebih pandai dan lebih benar daripada gurumu. 7. Jangan bermusyawarah dengan teman di hadapan guru saat gurumu sedang mengajar. 8. Jangan menoleh ke kanan kiri saat di hadapan guru, duduklah dengan menundukkan kepala dan tenang dengan adab yang benar. 9. Jangan banyak berbicara saat guru merasa lelah atau menemui kesulitan. Diamlah. 10. Ketika gurumu berdiri, ikutlah berdiri. 11. Jangan menguntit di belakang guru sambil menyampaikan pertanyaan. 12. Jangan bertanya sesuatu kepada guru saat berada di jalan, bertanyalah ketika sudah sampai di rumah. 13. Jangan pernah berprasangka buruk kepada gurumu saat beliau melakukan perbuatan yang secara zahir terlihat buruk. Sebab, beliau lebih mengetahui apa yang dilakukan. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihi salam, saat berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Semua yang disebutkan di atas adalah adab seorang pelajar kepada guru. Adapun adab seorang pelajar kepada dirinya sendiri ada 10. Adab pencari ilmu pada diri sendiri. 1. Membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela dan menghindari perilaku tercela. 2. Mengurangi ketertarikan dan keterikatan pada dunia. 3. Tidak menyombongkan ilmu yang dimiliki. Jangan memerintah guru atau membangkang perintah beliau, turutilah apa yang dikehendaki beliau. 4. Jangan ikut serta mendengarkan perbedaan pendapat para ulama saat engkau masih pelajar pemula. 5. Renungkan tujuan utama dari ilmu yang engkau pelajari. Jika engkau memiliki kecerdasan berpikir dan pemahaman yang baik, maka pelajarilah secara mendalam, sehingga engkau benar-benar ahli dalam ilmu tersebut. Namun jika tidak mampu, cukup mempelajari yang fardu ain saja. 6. Jangan mempelajari beberapa ilmu sekaligus, pelajarilah secara urut dan bertahap. 7. Jangan mempelajari kitab lain sebelum selesai mempelajari kitab yang sedang dikaji. 8. Hendaknya mengetahui tujuan ilmu yang dipelajari. Semisal mempelajari ilmu usuluddin pokok-pokok agama, tujuannya adalah marifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu fikih bertujuan agar bisa benar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ilmu yang tujuannya bukan marifat dan bukan taat kepada Allah, maka jangan engkau pelajari. 9. Niat belajar untuk memperbaiki hati agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berniat untuk mencari pangkat, harta benda, atau untuk mencari nama besar agar mudah mendapatkan pangkat, harta, atau kedudukan. 10. Mengetahui tujuan mempelajari suatu ilmu. Seperti tujuan orang mukmin adalah agar bisa bahagia di akhirat kelak. Maka, jangan mempelajari ilmu yang mengajak kepada cinta dunia dan pangkat, seperti mempelajari bab salam akad pesan, bab dakwaan dan musabakoh perlombaan. Apa gunanya mempelajarinya jika seumur hidupmu engkau tidak pernah mendakwa juga tak pernah lomba menunggang kuda? Umurmu akan terbuang sia-sia hanya untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hak dan adab seorang anak terhadap orang tua. Jika engkau masih memiliki ayah dan ibu, engkau harus berbakti kepada keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada salat, sedekah, puasa, haji, umrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya namun dia mendurhakaiku, maka aku akan tetap mencatatnya sebagai orang yang taat. Sebaliknya, barang siapa yang taat kepadaku akan tetapi mendurhakai kedua orang tuanya, maka aku akan tetap mencatatnya sebagai orang yang durhaka. Adapun adab seorang anak kepada orang tuanya adalah 1. Ketika kedua orang tuamu berkata, maka dengarkanlah. 2. Ketika mereka berdiri, maka ikutlah berdiri untuk menghormati. 3. Mematuhi perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. 4. Jangan berjalan di depan kedua orang tua. 5. Berbicara dengan suara pelan saat berbincang dengan kedua orang tua, jangan keras-keras, karena tidak sopan. 6. Saat dipanggil, hendaknya menjawab dengan jawaban, labaik, Jawa, dalam. 7. Berkata, permisi, saat meminta izin untuk berbicara.
8. Bersungguh-sungguh mencari keridaan kedua orang tua. 9. Bersikap tawaduk rendah hati, dengan cara menundukkan pandangan saat bersama kedua orang tua. 10. Jangan pernah mengungkit-ungkit bakti yang telah engkau lakukan kepada orang tua. 11. Jangan merasa bangga apalagi sombong karena telah memenuhi perintah kedua orang tua. 12. Harus memandang, memperlakukan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa beliau adalah orang yang telah merawatmu sedari kecil. 13. Jangan memandang orang tua dengan pandangan penuh kebencian. 14. Jangan cemberut atau bermuka masam saat di hadapan orang tua. 15. Duduk dan menundukkan kepala saat berbincang dengan kedua orang tua. 16. Jangan bepergian kecuali atas izin kedua orang tua. Dalam sebuah hadits diriwayatkan, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku, sedangkan kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doakanlah beliau, mintakan ampun, penuhilah janji beliau, dan bersedekahlah yang pahalanya kau hadiahkan untuk beliau. Wallahu a'lam bishawab. Hak-hak orang tua terhadap anak. Adapun hak-hak kedua orang tua terhadap anak adalah: 1. Berbelas kasih kepada anaknya. 2. Jangan mendoakan keburukan untuk anaknya. Dalam sebuah hadits disebutkan, akikahilah bayi pada hari ke-7 dari kelahirannya. Ketika menginjak usia 6 tahun, ajarkanlah tata krama dan tawadu terhadap sesama manusia. Saat berusia 7 tahun ajarkan dan didiklah ilmu agama, perintahkanlah salat 5 waktu, dan ajarkanlah tata cara berwudu, beserta syarat dan rukun-rukunnya. Ketika berusia 9 tahun, pisahkanlah anak perempuan dari anak laki-laki. Ketika berusia 13 tahun, jika ia meninggalkan salat maka pukullah, menurut satu riwayat, saat berusia 10 tahun. Saat ia berusia 16 tahun, nikahkanlah dengan seorang perempuan, kemudian peganglah tangannya dan katakan, wahai anakku, aku gembleng agama, aku ajarkan Al-Quran serta perkara yang wajib dan haram. Sekarang engkau telah balik, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan. Aku sudah terlepas darimu. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnahmu di dunia dan siksamu kelak di akhirat. Maksudnya, aku tidak lagi menanggungnya. Jika engkau taat kepada Allah maka surga menunggumu. Jika engkau taat kepada Allah maka surga menunggumu. Jika engkau mendurhakainya maka neraka untukmu. Sudah cukup pengajaranku untukmu. Sebagian ulama berkata, jika anakmu sudah berusia 15 tahun maka nasihatilah, wahai putraku, sekarang engkau sudah terlepas dari tanggung jawabku. Jika engkau taat beribadah kepada Allah, engkau akan mendapatkan surga. Jika engkau mendurhakainya, engkau akan dimasukkan neraka. Sedangkan aku sudah cukup mendidik dan mengajarimu semenjak engkau bayi hingga kini. Sekarang lafazkan 2 syahadat yang menjadi kewajiban bagi orang mukmin yang sudah balik. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Aku sudah tidak lagi berkewajiban menafkahimu. Namun, jika engkau mau belajar ilmu agama, aku bersedia membiayai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak saudara yang lebih tua kepada saudara yang lebih muda seperti hak orang tua pada anak. Maksudnya, saudara yang lebih muda harus berbakti dan menghormati saudaranya yang lebih tua. Disebutkan dalam sebuah hadits, sesungguhnya surga seorang anak berada di telapak kaki ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbakti kepada ibu 2 tingkat di atas berbakti kepada ayah. 3. Seorang ayah hendaknya menasihati anaknya agar menghormati dan memuliakan semua orang yang lebih tua darinya. Maksudnya, menasihati anaknya agar menghormati setiap orang yang lebih tua usianya, walaupun orang itu fasik dan bodoh. Menurut satu pendapat, meskipun orang tua adalah orang kafir, tetap harus dihormati. Jangan sekali-kali berbeda kehendak dengan kedua orang tua. Jika duduk dalam sebuah tempat, duduklah di tempat yang lebih rendah. Jangan mengungguli orang yang lebih tua. Walaupun engkau lebih alim dan orang yang lebih tua tadi bodoh, tetap harus menghormati mereka karena usianya lebih tua. 4. Seorang ayah wajib menasihati anaknya dalam perkara agama dan tata krama kepada sesama manusia. 5. Seorang ayah wajib melarang anaknya melakukan sesuatu yang haram dan makruh,
seperti mencegah anaknya menghisap cerutu sambil berjalan dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan menurut syariat. 6. Seorang ayah wajib mencegah anaknya menyerupai perbuatan orang Nasrani dan Majusi. 7. Seorang ayah tidak wajib mengajari anaknya cara mencari nafkah, sandang pangan, dan jima. Sebab, seseorang jika merasa lapar, dengan sendirinya akan berusaha mencari makan, jika sudah balik, dengan sendirinya akan mengetahui perihal jima, sehingga tidak perlu diajari. Berbeda dengan masalah agama, jika seseorang sudah tua tapi belum mengerti masalah agama, ia akan merasa malu untuk bertanya atau belajar, tapi ia tidak akan malu jika bekerja mencari sandang pangan. Mewariskan tata krama kepada anak lebih utama daripada mewariskan gedung-gedung dan harta benda. Sebab, kemuliaan manusia setelah ketakwaan dilihat dari akhlaknya. Karenanya, ketika ada yang bertanya kepada Abu Nawas, "Engkau anak siapa?" Dia menjawab, "Aku anak dari tata kramaku." Sebab, jika seseorang mengaku menjadi putra seorang raja, seorang ulama, atau seseorang yang mulia nasabnya, tapi dia bertabiat buruk kepada sesama manusia, maka tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya.